Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang luar biasa, di mana pada masa Khalifah Umar bin Khattab banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Berikut penjelasan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Yang akan dijelaskan pada video kali ini adalah tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah dan prestasi-prestasinya dalam bidang politik, bidang ibadah, hubungan dengan non-muslim, bidang militer, dan bidang administrasi negara. Lalu yang terakhir tentang wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Biografi Umar bin Khattab. Kemudian, Umar bin Khattab adalah putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, yaitu suku Bani Adi yang terkenal sebagai suku yang terpandang mulia dan berkedudukan tinggi. Gelarnya adalah Al-Faruq, yang artinya orang yang mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian, Umar bin Khattab masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Kisah Islam Umar bin Khattab bermula dengan dakwah Rasulullah SAW, dan di mana Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham, yang biasa kita kenal Abu Jahal, atau Umar bin Al-Khattab." Doa Rasulullah diperkenankan Allah dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab sesudah 5 tahun lamanya. Nabi menyeru kepada agama Islam. Islamnya Umar ini adalah suatu kemenangan yang nyata bagi umat muslim. Kenapa bisa disebut suatu kemenangan yang nyata bagi umat muslim? Karena sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslimin tidak berani melaksanakan sholat dengan terang-terangan. Tetapi setelah masuk Islam, kaum muslimin berani sholat terang-terangan melaksanakan di sekitar Ka'bah. Kemudian, pada umur 27 tahun, pertama kali digelari Amirul Mukminin. Lalu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar wafat, kesedihan meliputi penduduk Madinah, maka diangkatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sewaktu beliau menjabat sebagai khalifah, orang-orang menyangka bahwa ia akan bersikap keras terhadap mereka. Karena itu, orang-orang merasa takut terhadap Umar bin Khattab. Ketika menyadari hal itu, Umar langsung bangkit berkhutbah di hadapan manusia. Dengan isi khutbahnya, orang-orang Arab seperti halnya seekor unta yang keras kepala, dan ini akan bertalian dengan pengendara, di mana jalan yang akan dilalui dengan nama Allah. Begitulah aku akan menunjukkan kepada kamu ke jalan yang lurus yang harus engkau lalui. Allah telah memberikan ilham dan taufik kepada Khalifah Umar bin Khattab memperkenankan panggilan zaman, menjawab tantangan hidup, dan membangun negara Islam. Pada masa Umar bin Khattab mulai diatur dan ditertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. Pengadilan didirikan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dan lembaga eksekutif. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, jawatan kepolisian dibentuk. Sedemikian pula jawatan pekerja umum. Umar juga mendirikan Baitul Mal, membuat mata uang, menciptakan tahun Hijriah, dan mengadakan nisbah. Nisbah di sini yaitu pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjaga terhadap tata tertib, pengawasan terhadap kebersihan jalan, dan sebagainya. Lalu di bidang politik, sebutan Amirul Mukminin. Al-Kisah, Ahmad bin Qais bersama para utusan Irak yang hendak menemui khalifah, mereka berkata kepada Amru bin As, "Mintakanlah kami izin untuk menemui Amirul Mukminin." Amru lantas berkata, "Siapa?" Mereka menjawab, "Amirul Mukminin. Bukanlah Umar adalah pemimpin kami?" Amru menjawab, "Iya." Mereka memastikan lagi, "Bukankah kami adalah kaum mukmin?" Amru lagi-lagi menjawab, "Iya." Lalu mereka berkata, "Maka ia adalah Amirul Mukminin." Maka setelah hari itu, sebutan Amirul Mukminin dilekatkan pada Umar bin Khattab. Yang kedua, penanggalan Hijriah. Umar bin Khattab menginginkan umat ini memiliki penanggalan khusus untuk membedakan dari yang lainnya, dan orang-orang mengusulkan agar penanggalan dimulai dengan kelahiran Rasulullah atau Isra Mi'raj, tetapi Khalifah menolaknya. Akhirnya beliau memilih waktu Hijriyah sebagai awal penanggalan, karena tanggal tersebut merupakan awal permulaan pendirian negara Islam. Yang ketiga yaitu ronda malam. Umar adalah pemimpin pertama dalam sejarah manusia yang berjalan sehari-hari pada waktu malam dan berkeliling di antara rumah-rumah masyarakat untuk mengetahui keadaan mereka dari dekat. Kemudian, muktamar tahunan para panglima dan pemimpin.
selalu mengumpulkan segenap pemimpin panglima dan siapa saja yang memegang tanggung jawab untuk mengintrospeksi dan mendengarkan pendapat mereka. Muktamar ini dilakukan setiap tahun di Mina pada musim haji. Dan diroh milik Umar. Apa itu diroh? Diroh adalah tongkat kecil yang ia gunakan untuk memberi pelajaran. Maka di saat beliau berjalan, jika ia melihat sebuah penyimpangan, maka ia akan menghukumnya dengan diroh. Kemudian penentuan tapal batas. Umar adalah orang yang pertama kali membuat perbatasan negeri-negeri pada masa khalifah. Telah dibuat perbatasan kota Kufah dan beliaulah yang memerintahkan untuk menjadikan masjid berada di pusat kota. Beliau juga yang membuat perbatasan kota Basra dan Futsat. Kemudian membentangkan jalan. Beliau membentangkan jalan dan menghilangkan tikungan tajam dan lubang yang cukup besar. Beliau mengatakan, sekiranya seekor keledai tergelincir di Irak, niscaya aku akan ditanya Allah tentang pertanggungjawabnya. Kita bisa lihat di sini bahwasanya tidak hanya manusia yang beliau perhatikan, tetapi binatang juga beliau perhatikan. Kemudian bidang ibadah. Bidang ibadah dalam sholat tarawih yaitu dalam masalah ibadah Umar bin Khattab lah yang pertama kali menyelenggarakan sholat tarawih pada bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian sholat jenazah. Rasulullah melaksanakan sholat jenazah dengan 4 kali takbir, 5 kali takbir, dan 6 kali takbir, dan juga pernah mengajarkan 6 kali takbir. Akan tetapi Umar sering mengajarkan dengan 4 kali takbir, dan beliau menyatukan manusia dan menetapkan 4 kali takbir pada sholat jenazah. Kemudian memperluas Masjid Nabawi. Suatu Umar ingin memperluas Masjid Nabawi dan hendak menggabungkan rumah Abbas, yaitu paman Rasul, untuk memperluas Masjid Nabawi. Abbas menolaknya. Lalu Abbas dan Umar pergi ke Ali bin Abi Thalib, di mana suatu ketika ia menjadi hakim. Ali membenarkan tindakan Abbas karena umat Islam menghormati kepemilikan individu. Tatkala telah dibenarkannya, Abbas pun berkata, sekarang aku serahkan rumah itu untukmu. Hal ini aku lakukan untuk mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Kemudian memberikan hadiah. Umar adalah orang yang pertama kali memberikan hadiah kepada orang penghafal Al-Quran, yang lalu memundurkan makam Nabi Ibrahim. Pada awalnya makam tersebut menempel pada Ka'bah, sehingga kaum muslimin hendak melakukan tawaf, mereka menjauh dari Ka'bah. Lalu Umar berinisiatif membuat jarak sedikit sehingga orang-orang dapat melaksanakan tawaf dan memudahkan mereka. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, wa idz ja'alna baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, yang artinya, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Hubungan dengan non-muslim, yaitu mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Suatu ketika, Abdurrahman Rauf didatangi oleh pemimpin Yahudi. Ia untuk menyogok supaya Abdurrahman Rauf untuk mengkorupsi hasil-hasil dari Khaybar. Kemudian berita tersebut nyampe kepada Umar bin Khattab. Maka sebab itu Umar bin Khattab mengusir Yahudi dari Jazirah Arab. Kemudian kewajiban jizyah atas ahlul kitab sesuai kemampuan. Sesuai dengan kemampuan pendapat pribadinya. Dengan demikian, pada masa Khalifah Umar, jizyah orang fakir berbeda dengan jizyah orang kaya. Yang ketiga, menggugurkan kewajiban jizyah bagi ahlul kitab yang fakir dan lemah. Karena suatu ketika Umar melihat orang Yahudi sedang meminta-minta. Ketika ditanya, ia menjawab, karena untuk membayar jizyah. Lalu Umar pun berkata, demi Allah, kalau gitu ia tidak mengasihimu, kami mengambil jizyah darimu selagi kamu masih muda dan tua. Kemudian, bidang militer. Umar bin Khattab adalah orang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen, memerintahkan wajib militer, mendirikan pos militer di daerah perbatasan, dan membatasi waktu seorang suami jika meninggalkan rumahnya untuk berjihad melebihi 4 bulan. Dan beliau juga membuat kekuatan cadangan terkoordinasi dan mengumpulkan 30.000 kuda dan memerintah panglima perang untuk menyerahkan laporan hal-hal terperinci tentang prajurit.
bidang administrasi negara. Umar bin Khattab adalah orang pertama kali mendirikan berbagai departemen, membuat kementerian wakaf, mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda, membuat baitulmal, dan membuat pecahan uang dirham untuk menentukan timbangannya, mewajibkan pengeluaran bagi suatu bangsa. Beliau juga orang yang pertama mengukur tanah dan membatasi jaraknya, mendirikan tempat peristirahatan di antara negeri-negeri di jalan-jalan. Wafat Umar bin Khattab. Wafatnya Umar yaitu usianya yang ke-63. Beliau meninggal karena dibunuh. Tragedi ini merupakan pembunuhan politik yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam. Ia dibunuh oleh budak Persia bernama Abu Lulu'ah. Kemudian makam beliau berletakkan di sebelah dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq, yang sekarang sudah termasuk ke dalam lingkungan Masjid Nabawi. Demikian tentang penjelasan Khalifah Umar bin Khattab. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.